Halo semua, semoga sehat selalu ya. Belakangan sejumlah media sempat memberitakan mengenai pelaku pencurian di sebuah toko swalayan yang diduga sebagai penderita kleptomania. Pasalnya, jika menilik dari perilaku pencurian tersebut, sesungguhnya yang bersangkutan memiliki status sosial ekonomi yang cukup baik. Menariknya, barang yang dicuri oleh pelaku kleptomania pun kadang barang yang terkesan sepele. Oh ya teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe ya, agar tim kami semakin bersemangat dalam membuat konten seputar kesehatan mental ya. Saya percaya bahwa saat sudah berada di channel ini, berarti takdir sudah mempertemukan kita menjadi manusia yang ingin bertumbuh serta lebih baik. Dilansir dari American Psychological Association, gangguan psikologis kleptomania sesungguhnya disebabkan oleh sejumlah faktor. Adapun faktor tersebut berupa faktor biologis dan faktor psikis. Namun, sesuai dengan berbagai kasus yang telah ditangani, kleptomania lebih erat kaitannya disebabkan oleh adanya faktor biologis atau fisik. Penyebab seseorang mengalami kleptomania yang berkaitan dengan faktor fisik adalah terjadinya penurunan kadar hormon serotonin, di mana hormon serotonin ini merupakan senyawa kimia di dalam otak yang berfungsi untuk mengatur mood dan emosi seseorang. Selain itu, faktor fisik lainnya yang menjadi penyebab kleptomania adalah terjadinya ketidakseimbangan sistem opioid otak yang menyebabkan keinginan untuk mencuri tidak bisa ditahan. Nah, hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan untuk melakukan tindakan mencuri atau mengambil barang tanpa sepengetahuan orang lain. Menariknya, faktor fisik yang tak kalah penting dan bisa jadi biang keladi gangguan kleptomania adalah terjadinya gangguan pelepasan dopamin. Gangguan ini telah berdampak pada senyawa kimia di dalam otak yang menyebabkan timbulnya rasa senang dan ketagihan. Lalu apa bedanya kleptomania dengan pengutil? Nah, hal yang paling terlihat cukup mencolok yang menjadi pembeda antara pengutil dengan kleptomania adalah bisa dilihat dari perilaku kleptomania adalah motif dibalik tindakan tersebut. Para pengutil biasanya melakukan tindakan dengan mencuri, justru lebih banyak dipengaruhi oleh motif ekonomi. Sedangkan para pelaku dengan gangguan kleptomania lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Jadi, jangan heran jika pelaku kleptomania kadang merasa setengah sadar ataupun ragu tapi senang melakukan tindakannya. Tak jarang kemudian merasa tertantang atau terpacu adrenalinnya usai melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin tersebut. Orang-orang dengan kleptomania biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkorelasi dengan gangguan psikologis lainnya. Adapun gangguan psikologis tersebut misalnya gangguan kepribadian, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan jenis gangguan psikologis lainnya. Well, diagnosis terhadap penderita kleptomania biasanya dilakukan melalui serangkaian tes. Adapun tes tersebut biasanya berupa tes secara medis dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter melalui CT scan, MRI, dan pemeriksaan darah di laboratorium. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi kelainan pada otak dalam sistem syaraf penderita yang bersangkutan. Selain itu, sejumlah tes lain dilakukan melalui penggunaan alat tes psikologis. Alat tes ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada penderita gangguan kleptomania. Tak hanya itu, interview dan observasi juga dilakukan pada penderita kleptomania untuk menegakkan diagnosis, agar mampu diberikan intervensi secara medis maupun psikologis yang lebih tepat atau akurat. Nah, jika ada orang terdekat kita menderita gangguan kleptomania, jangan terlalu cepat menghakimi ya, dan ajaklah yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel ini. Berikan komentar Anda terkait kleptomania ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri.